fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di siang hari ini dari kitab Al-Badrut Tamam bi Syarhi Fadlil Islam yang ditulis oleh Syekhuna Utsman ibn Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Imamud Da'wah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, sebagaimana kebiasaan beliau selalu memulai kitab tersebut dengan basmalah. Memulai suatu tulisan dengan basmalah merupakan perkara yang disunnahkan. Ini merupakan sunnahnya para nabi, bahkan telah dicontohkan juga oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti disebutkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Saba, Malikatus Saba, orang-orang menyebutnya Bilqis, tertulis di situ innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat tersebut dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sehingga bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat atau lafaz yang sudah ada sejak dahulu kala sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, menulis risalah atau memulai tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim juga merupakan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam banyak surat, dalam beberapa riwayat hadis disebutkan ketika beliau menulis surat kepada orang-orang yang akan dituju oleh beliau, tertulis di situ bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat yang beliau tujukan kepada Herakl Azimir Rum, tertulis di awalnya bismillahirrahmanirrahim ila Herakl Azimir Rum aslim taslam. Kemudian juga menulis surat atau menulis catatan buku yang semisalnya kitab diawali dengan bismillah merupakan juga tuntunan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana di setiap awal Al-Qur'an, di setiap surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah. Surat apa itu? Surat At-Taubah ya. Sehingga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, di sana terdapat banyak rahasia. Di antaranya dalam rangka isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam perkara tersebut. Sehingga ketika seseorang ingin menulis, maka menunjukkan pada waktu itu dia meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam tulisannya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bab fadlul Islam. Boleh antum baca babun fadlul Islam. Boleh juga antum baca babu fadlul Islam. Dua-duanya diperbolehkan ya. Yang seperti ini boleh antum baca babun fadlul Islam. Boleh juga antum baca babu fadlil Islam. Dua-duanya diperbolehkan. Qala asy-syekh wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla. Al-yaum di sini lil ahdi az-zihni. Ya. Lil ahdi az-zihni. Hari yang ada terbesit di benak orang pada hari itu, maka yang dimaksudkan adalah hari Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla. Hari apa itu? Hari Arafah. Hari Arafah itu kapan terjadi? Tanggal berapa hari Arafah? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Zainu? Abdul Hakam, tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Kalau tanggal 10 Faiz itu namanya hari Nahar. Ya. Hari Arafah itu tanggal 9. Al-yauma yaitu hari Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan juga untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Luar biasa faedahnya. Di ayat ini ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna. Sehingga karena agama Islam adalah agama yang sempurna, membuat orang-orang Yahud hasad terhadap kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Tariq Ibnu Syihab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tariq Ibnu Syihab radhiyallahu anhu beliau menceritakan, Ja'a rajulun minal Yahud ila Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang seseorang dari kalangan Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tersebut mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum 'idan." Kata orang tersebut, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, yaitu kepada orang-orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya tersebut sebagai hari raya bagi orang-orang Yahudi." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ayu ayatin?" Ayat apa yang kalian maksud? Kemudian Yahudi tersebut menyebutkan ayat Al-Maidah yang ketiga ini tadi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni la a'lam aina nazalat." Aku tahu di mana turunnya. Wa mata nazalat. Dan kapan turunnya? Aku tahu. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati yauma Arafah. Wa huwa waqifun bi Arafah. Itu ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, di hari Arafah ketika Rasul sedang wukuf di Arafah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan agama Islam telah sempurna. Kapan turunnya ayat ini tadi? Turun ayat ini sekitar 80 hari lebih sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian setelah Zulhijjah apa bulannya? Muharram ya. Kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min babil faedah ya ikhwah,
kita dapatkan faedah dari Syekhuna Abu Abdurrahman Anis Al-Yafi'i Al-Muhandis, ya, Syekhuna Anis Al-Yafi'i yang naib, ya, wakilnya Syekh Abdullah Mar'i di Darul Hadits Diffusion. Faedah ini Anda dapatkan 1 tahun yang lalu, bertepatan di bulan Desember ketika ziarah ke markis Darul Hadits Diffusion. Di Darus Am beliau menyebutkan ada perbedaan antara lafadz akmalah dan lafadz atammah. Ya. Beliau tanya ke orang-orang, ada yang bisa jawab enggak? Ya. Beliau memberikan faedah, artinya sama-sama menyempurnakan sebenarnya. Namun perbedaannya, lafadz akmalah itu yang berkaitan dengan nikmat yang batinah. Nikmat yang batinah. Sedangkan atamma itu berkaitan dengan nikmat yang zahirah. Sehingga dua-duanya berkaitan dengan nikmat. Namun yang batinah, yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan din, dia menggunakan akmalah. Kalau berkaitan dengan zahir, badan, jasad kita, maka menggunakan apa? Menggunakan atamma yutimmu. Faham? Ini faedah, kata beliau, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Dan ana cek memang ada di kitab tersebut, ya, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waraditu lakumul Islam dinan. Aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho selain agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dia akan digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Jelas? Wadih? Kemudian qala Syekhuna Utsman Ibnu Abdullah As-Salimi Al-Utmi hafizahullah taala, qauluhu subhanahu wa ta'ala al-yawm, ay ada ralat sedikit, afan, ralat, ya, fa akhtatu, bukan lil ahdid dhihni tapi lil ahdil huduri, untuk al-yawma tadi, afan, ralat, ya. Al-yawma ay yaum Arafah. Al-yawma maknanya yaum Arafah. Wal alif wal lam lil ahdil huduri. Nanti ada di pelajaran mutamimah berkaitan dengan al. Ada al istighraqiyah. Ada al lil ahdi. Ya, seperti itu. Nanti istighraq juga terbagi-bagi. Ya. Ada khasaisul afrad dan yang semisalnya. Nanti ahdi itu ada lil ahdi az-zihni, ada lil ahdi huduri. Contoh yang lil ahdi az-zihni. Ketika disebutkan dalam Al-Quranul Karim, aminu billah, aduh, apa lafaz contohnya lafaz Rasul dalam Al-Quran? Ar-Rasul dengan alif lam. Hah? Jangan Rasul, Rasul. Mufrad tapi dengan alif lam. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul. Lafaz
Rasul di situ. Orang ketika disebutkan Rasul di situ, yang ada di benaknya Rasul yang dimaksud siapa? Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga pada ayat fa'asa fir'aunur rasulah. Fa'asa fir'aunur rasulah. Ar-Rasul itu siapa yang dimaksud? Musa alaihissalam. Nah disitulah namanya lil ahdi az-zihni. Ya. Kalau lil ahdi al-huduri yang berkaitan dengan waktu. Ya. Al-yaum ay yaum Arafah wal alif wal lam lil ahdi al-huduri ay al-yaum al-hadir. Ya, yaitu hari yang terjadi pada waktu itu. Hari apa? Hari Arafah. Atammallahu fi arkanal Islam. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pada hari itu arkanal Islam, rukun Islam. Fal hajj huwa ruknul khamis min arkanil Islam. Haji adalah rukun yang kelima dari rukun Islam. Atammallahu bihi syari'ah fi hajjatil wada'. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan syariat dalam haji wada atau pada haji wada. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'limin nas hadha ar-rukna bi fi'lihi wa qawlihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit mengajari umat manusia rukun yang satu ini. Rukun apa? Rukun Islam berupa haji dengan perbuatannya dan ucapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum. Dan beliau mencontohkan, membenarkan, ya. Wa qala ba'da an intaha minal hajj. Ketika beliau selesai dari melaksanakan haji, beliau mengatakan, khudhu manasikakum. Ambillah manasik kalian, ambillah tata cara haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Kata Rasul, sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali bisa jadi aku tidak berhaji lagi setelah tahun ini. Kata para ulama, suatu kalimat yang membuat hati para sahabat tercabik-cabik dan membuat jantung mereka seakan ingin copot tatkala Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la'alli la ahujju ba'da ami hadza. Barangkali aku tidak bisa haji lagi setelah tahun ini. Apalagi ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, barangkali engkau tidak akan berjumpa lagi denganku setelah tahun ini, dan nanti engkau akan melewati kuburanku saja. Berat Mu'adz bin Jabal untuk meninggalkan kota Madinah karena kecintaan beliau kepada Nabi SAW, namun perintah Rasul SAW memerintahkan beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ya. Jadi Yaman itu merupakan tempat yang dulu didakwai oleh para sahabat, ya, oleh para sahabat, diantaranya negeri Yaman. Rasul SAW, Nabi kita Muhammad SAW mengutus beberapa sahabat, diantaranya Mu'adz bin Jabal, diantaranya Abu Musa al-Ash'ari, dan kalau tidak salah juga pernah Ali bin Abi Thalib diutus ke sana namun beliau pulang, ya. Dan beberapa sahabat banyak yang diutus ke negeri Yaman, dan juga para sahabat berbondong-bondong untuk hijrah ke kota Madinah dari negeri Yaman. Oleh karenanya Nabi SAW dalam suatu hadis beliau mengatakan, inni ajidu nafasar rahman min kibalil Yaman. Sesungguhnya aku mendapati pertolongan ar-Rahman dari arah Yaman. Kenapa? Karena orang-orang Yaman ketika itu banyak yang hijrah ke kota Madinah dan mereka masuk Islam, sehingga mereka lah yang menolong dakwah Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah ketika orang-orang membenci dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min babil faedah disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Zafiri, ya, di dalam kitab beliau Al-Fusul Al-Mudhiyah fi tarjamati Syekh Rabi' Al-Madkhali, ya, kemarin Anda baca tentang dakwah Syekh Rabi'. Ternyata Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafaralah, beliau pernah berdakwah ke negeri Yaman pada tahun 1403 Hijriah. Nampaknya wallahu alam di tahun tersebut mungkin bisa jadi Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i belum pulang dari Saudi Arabia ke negeri Yaman, atau mungkin masih kondisi dakwah masih
belum tersebar pada waktu itu tadi, ya. Intinya Syekh Rabi pernah berdakwah ke negeri Yaman, luar biasa. Oleh karenanya hubungan yang erat antara Syekh Rabi dengan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala sangatlah kuat, ya, sangatlah kuat. Syekh Rabi ketika mendengar bagaimana tersebarkannya dakwah sunnah di negara Yaman, beliau sangat bergembira, ya. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan konon yang diriwayatkan dari Syekh Rabi tidak didapati setelah zamannya Abdul Razak, tidak didapati setelah zamannya Abdul Razak As-San'ani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, negara Yaman dijadikan tempat rehla oleh para penuntut ilmu berbondong-bondong, melainkan pada masanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Itu min babil faedah. Di salah satu muhadarah, ya ikhwan, min babil faedah juga, di salah satu muhadarah salah seorang masyayikh, ana lupa, barusan dengar 2 hari yang lalu, ya. Tapi muhadarah itu sudah lama, di khutbah Jumat, ana lupa nama masyayikhnya, dia khutbah Jumat di Hudaidah. Beliau menyebutkan ma ruhlat fi Aden, ya, tidak pernah ada rihlah di kota Aden illa fi ayami Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Tidak pernah ada rihlah besar-besaran yang datang ke kota Aden kecuali di zamannya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi negara Yaman itu sudah memang dikatakan sebagai negara tempatnya rihlah para thullabul ilm. Al-Imam Muhammad rahimahullah taala pernah ke Yaman, ya. Bahkan yang masyhur di kalangan mereka, ada yang menyatakan, diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan la budda ila San'a wa in talas safar. Harus berangkat ke San'a meskipun jauh perjalanannya. Antum kalau ke Saudi Arabia naik angkot orang Yaman, dah, ana paling senang naik angkot orang Yaman. Tapi jangan antum kerjain, ya, jangan antum kerjain. Terlalu baik dia, jangan antum manfaatkan. Antum kalau antum sebutkan tentang keutamaan negara Yaman, antum nukilkan ucapan-ucapan ulama seperti itu tadi, antum nggak mau dibayar dia, kasihan, terlalu ya. Ana pernah dari Masjid Nabawi mau ke stasiun kereta, kakek-kakek, sampai dia bilang, lu sebayar. Waktu itu bayaran 50 real. 50 real itu 200 ribu loh. Nah kasih, nggak usah katanya. Itu kalau ada apa-apa bilang ke anak katanya. Luar biasa, masya Allah. Orang Yaman terkenal dengan al-jud wal karam, ya, kedermawanannya itu luar biasa. Makanya kalau ketemu mereka orang Yaman itu orang-orang yang baik sekali. Adatnya Arab yang masih utuh yaitu ada pada ahlul Yaman. Mereka hum araqqu quluban wa alyanu afidatan. Al-imanu yaman wal hikmatu al-imanu yaman wal fiqhu yaman wal hikmatu yamaniyah. Kata Nabi SAW, iman itu ada di Yaman, fikih itu ada di Yaman, dan hikmah itu ada di negeri Yaman. Membabil faidah ya ikhwan, nanti menjelang hari kiamat, pusat pasukan-pasukan terbaik yang akan bertempur itu sebenarnya bukan dari Mekah dan Madinah, ya, bukan dari Mekah dan Madinah. Itu pasukan dari Yaman dan pasukan dari negeri Syam. Kata sebagian masyayikh kita, ya, nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan kejayaan Islam itu tidak di kota Mekah, tidak di kota Madinah, ya. Untuk saat ini Mekah dan Madinah bagus, tapi nanti menjelang hari kiamat, pusat tampuk kekuasaan kaum muslimin itu bukan di Mekah dan di Madinah. Tapi Mekah dan Madinah tetap di bawah naungan kaum muslimin, namun pusat kekuasaan itu di negeri Syam. Ketika pasukan yang muncul nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, yang muncul di wilayah baina Aden wa Abyan, menurut sebagian riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama, antara Aden dan Abyan. Ada suatu riwayat dengan lafaz sayakhruj, ya, isna asyara alfan, akan keluar 12.000 pasukan, ya, baina Aden wa Abyan, antara Aden dan Abyan, dan mereka adalah sebaik-baik pasukan yang akan berperang nanti. Pasukan ini
Kata para ulama akan keluar nanti di akhir zaman dan akan bergabung dengan pasukan Jaish Syam, pasukan yang ada negeri Syam tersebut. Jelas? Nah, ini pasukan yang akan nanti menaklukkan orang-orang Yahudi. Ya. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau membaca hadis ini, beliau selalu dulu mengatakan, tamanna, aku berharap berangan di Aden ada markiz, ya, ada markiz, ada tempat untuk para penuntut ilmu, ya. Sehingga Anda dengar langsung dari Syekh Abdul Abbas Muhammad Ibnu Jibril hafizahullah ta'ala ketika di muhadarah di Darul Hadis Fiyush, beliau mengatakan la'alla hadzal markiz tauti'atan litilkal juyush, yaitu lidzalikal juyush, barangkali markiz ini merupakan awal muqaddimah untuk munculnya pasukan tersebut, ya. Wallahu a'lam. Itu siapa yang dijemput pakai mobil itu? Ada yang dijemput? Ahmad? Hah? Ya, silakan. Kemudian qauluhu, apa yang Anda bilang tadi bukan hulu, ya. Adapun di Saudi Arabia, para masyayikh itu banyak, ya, ikhwan. Para masyayikh itu banyak dan mereka luar biasa, ya, ikhwan. Fawaid keilmuan masyayikh yang ada di Saudi Arabia itu luar biasa, ya. Pernah suatu hari awal kali perjumpaan ana dengan Syekh Muhammad Bamusa di kota Mekah. Ketika itu Syekh Muhammad Bamusa masih mengadakan majelis hari Rabu malam Kamis di bukit, namanya di rumah Bait Syekh Hamid Al-Wusabi, di atas bukit, ya. Kalau sekarang majelis beliau di Funduk Duyufil Maqam. Anda datang ke sana, saking tingginya luar biasa. Naik taksi aja, taksi nggak mau, turunkan tengah jalan, nggak kuat dia. Mobil nggak kuat, nanjak, tinggi sekali. Ya. Anda ke sana, terus di balik dari Masya Allah Syekh Muhammad Bamusa karomnya. Ahlan, kata beliau. Anda datang bertiga waktu itu. Dikasih sarap makan malam sama beliau, kasih roti, ngobrol, terus dikasih kitab sama beliau. Luar biasa baiknya beliau. Kemudian beliau nanya tentang Indonesia, dakwah dan semisalnya. Kemudian pulang, ana diajaklah pakai mobil sama orang Yaman, dulu pernah di Fiyush. Dia cerita, ya akhi, katanya, kalau ditinjau dari sisi ilmiah, keluasan ilmu, para masyayikh di Saudi Arabia ini luas. Luasnya jangan antum tanya, dalam, ya. Namun terkadang untuk pemula nggak cocok kadang di Saudi. Antum duduk misalkan di Masjid Nabawi, kadang antum pelangak pelongok. Gimana? Paham nggak ini tadi? Nah, kalau pemula di mana? Yaman itulah yang cocok untuk pemula. Namun dari sisi dakwah itu Yaman paling top, ya. Antum kalau mau latihan khitobah, latihan, antum di Saudi ada nggak latihan khutbah? Di Yaman tuh ada namanya Fannul Khitobah. Orang-orang yang belajar di Darul Hadis Fiyush tahu, ada kan pelajaran khitobah. Orang Yaman paling senang. Makanya kalau antum ke Yaman, antum cukup bawa aja antum speaker kecil itu, sewakan. Orang Yaman kan senengan, ya, seneng khutbah, yang anak-anak kecil itu seneng rebutan sekali, dia pakai pegang mic itu, berani mereka, saking beraninya. Ba'da zuhur misalkan, selesai sholat itu sering Syekh mengumumkan siapa yang man saya yaqra al-manzumah, maju. Siapa man ya saya yaqra al-Quran, maju satu. Kadang hari Kamis sore ilqaul kalimat. Hobi sekali mereka. Memang dikenal sebagai biladul khutbah, negerinya para khatib, negeri Yaman. Jadi kalau antum mau lihat bagaimana orasinya para masyayikh itu, ya di negara Yaman itulah. Mereka khutbah muhadarah enggak kayak kita. Nggak ada mic laju pokoknya. Ana pernah waktu itu di Ahwar, khutbah itu aja, ya. Itu orang yang khutbah itu tongkatnya itu pakai apa? Pakai itu.
pipa, paralon itu tahu pipa? Masih anak ingat pipa? Dulu ada sama teman pakai pipa ya di kita, kata ada teman dulu pakai pipa ya khotbahnya. Itu kan ada yang T-nya kan? Itu kan pipa, paralon, T. Gitu kan. Innal hamdalillah, luar biasa. Dan paling keren-keren loh khotbahnya. Antum bisa bayangkan sebagian masyaikh itu kadang ada yang khotbah itu dia khotbah dalam kondisi AK-47 itu dia dipikulnya di pundaknya. Atau kadang pakai jambia di utara. Antum khotbahnya lebih keren lagi. Itu jambia di depan, pakai jas, pistol di samping. Itu keren. Dan antum jumpai di negara-negara lain, hanya bisa di Yaman antum lihat khutbah yang seperti itu tadi. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahkam al-hajj ahsana bayanin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hukum-hukum haji dengan penjelasan yang sangat bagus. Qauluhu subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Qauluhu ta'ala akmaltu lakum dinakum. Hadhihi min a'zamil bisyarat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Ini termasuk bisyarat, kabar gembira yang paling besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Apa kabar gembira tersebut? An akmalalahum dinahum fala yahtajuna ila ghairihi. Apa bentuk kabar gembiranya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama untuk mereka, sehingga mereka tidak butuh untuk selain agama Islam, tidak butuh, cukup agama Islam. Kenapa? Agama Islam sudah disempurnakan. Antum mau cari urusan apapun sudah ada dalam agama Islam. Al-Quran mengatakan tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu merupakan tibyanan likulli syai'in. Tidak ada perkara-perkara dalam kehidupan dunia melainkan pasti sudah dibimbing, sudah dituntunkan Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu selalu mengajak kepada yang paling bagus dan yang paling afdol. Sudah jelas, sudah detail semuanya. Namun kata para ulama, imma bitafsil wa imma ila maudhi'il bayan. Terkadang memang secara rinci, secara ta'yin dijelaskan rinci dalam Al-Quran, atau ada isyarat dari Al-Quran kepada maudhi'il bayan, kepada perkara lain. Wadih, jelas? Sehingga kalau agama Islam sudah sempurna, tidak butuh untuk ditambah-tambahin, tidak butuh dikurangi, tidak butuh diedit. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Majishun. Beliau mengatakan, sami'tu Malikan rahimahullah yaqul, aku pernah mendengar Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang membuat bid'ah dalam agama Islam, ya roha hasanatan, dia anggap bid'ah ini adalah sesuatu yang baik. Siapa yang membuat bid'ah dalam agama Islam dan menurut pandangan dia ini adalah perkara baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, berarti ini orang telah mengklaim, telah menganggap Nabi Muhammad telah berkhianat dalam risalahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian kata Syekh Utsman As-Salimi, fala yatatalla'una lima fi aidil yahudi minat taurat wal ulum ad-diniyah minhum wala ila ma fi aidin nasara wala ila ma fi aidi ghairihim minal yunan wa kadzal al falasifah fa kitabu rabbuna akhirul kutub fihi al huda wan nur. Kata beliau, sehingga umat manusia tidak perlu untuk melihat
ke kitab yang ada di tangannya orang-orang Yahudi berupa kitab Taurat dan juga ilmu-ilmu agama mereka, dan juga tidak butuh umat manusia untuk melihat apa yang ada di tangannya orang-orang Nasara. Tidak perlu mereka belajar dari Injil, dan juga tidak perlu bagi mereka untuk mempelajari apa yang ada di tangannya orang-orang Yunani. Tidak perlu belajar dari Aristoteles, tidak perlu belajar dari falsafah Yunania, tidak boleh. Ya, cukup dari Al-Quran dan Sunnah. Fa kitabu Rabbuna akhirul kutub. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, adalah akhir kitab, fil huda wan nur. Padanya terdapat hidayah dan petunjuk, dan juga ilmu, serta padanya terdapat banyak penjelasan. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, akan memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus, lebih bagus, lebih afdal. Dan juga Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, yaitu orang-orang yang beramal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Fal Qur'an fal qarnu allamallahu fihi an-nas wa tauhid. Itu kayaknya Al-Qur'an. Di punya antum? Al-Qarnu juga. Wallahu alam, mungkin Al-Qur'an ya. Fal Qur'an allamallahu fihi an-nasa at-tauhid. Maka Al-Qur'an itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan padanya kepada umat manusia tentang tauhid. Wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Wa tauhidul uluhiyah, dan juga wa tauhidul uluhiyah. Pada Al-Qur'an terdapat juga tauhidul uluhiyah wa tauhidullahi fi asma'i wa sifati al-azimah asy-syarifah. Dan juga dalam Al-Quran terdapat tauhidullah, tentang asma'nya, tentang sifatnya yang sangat agung lagi mulia. Wa arrafana al-Qur'anu binubuwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran juga mengajarkan kepada kita, mengenalkan kita tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu rasulun karim rahimun dzu khuluqin azim. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang mulia, yang penyayang, serta memiliki akhlak yang sangat agung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan sebab rahmat Allah lah Allah berlemah lembut kepada kalian. Walau kunta fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan sebab rahmat dari Allah lintalahum, engkau berlembut kepada mereka. Maksudnya engkau ya Muhammad bisa lunak, bisa lembut kepada mereka, kepada umat manusia, itu semua dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau ya Muhammad orang yang kaku, kasar, keras hatinya, niscaya mereka akan lari darimu. Fafil Quran al-amru bis salah aidan wal hathu 'ala al-muhafadhu 'alaiha. Pada Al-Qur'an terdapat perintah anjuran untuk salat dan juga motivasi untuk menjaga salat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Azza wa Jalla, hafizu 'alas salawat, jagalah salat-salat yang ada. Berapa kali salat kita dalam sehari, Zainu? 4, 5, ada 5 kali dalam sehari. Wassalatil wusta, dan jaga juga salatil wusta. Salat apa ini?
salatul asar. Disebutkan dalam hadis, salat wusta adalah salat asar. Di sini ikhwan, min babil faedah dalam ilmu usul fikih, ini namanya ataful khas alal am. Mengatofkan lafaz khusus dengan lafaz umum. Antara salawat dengan salatul wusta, yang mana yang lebih umum? Salawat. Salatul wusta itu khusus. Lafaz khusus diatofkan ke lafaz umum. Itu memberikan faedah khusus, ya. Besarnya faedah ini tadi. Ya, ada nilai lebih. Ya, ada keistimewaan tentang salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan bangkitlah kalian, dirikan salat tersebut dengan penuh ketundukan. Disebutkan oleh sebagian para ulama ketika menafsirkan ayat ini, sehingga Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, pada lafaz wa qumu lillahi qanitin ay fis shalah. Maknanya qaimin fis shalah, berdiri, ya. Sehingga mereka mengatakan berdiri dalam salat itu merupakan rukun, karena itu perintah dalam Al-Qur'an. Wa qumu lillahi qanitin ay qaimin. Jelas? Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Shawab, naktafi bihadzal qadar.